di tempat dingin, kering, tertutup, dan sebagainya. Dan untuk memilih minyak atsiri yang baik, karena minyak atsiri kan juga sudah dijual di mana-mana mungkin ya, kemasan atau label, kemudian ada lisensinya, tentu pasti ada PIRT sehingga punya nomor reknya di setiap kemasan, kemudian warnanya wadahnya seperti apa. Yang paling bagus itu dari kaca dan berwarna gelap supaya tidak kena sinar matahari, dan tentu ada tingkat kemurnian yang tinggi itu tertulis di kemasan. Ini adalah karena misalnya ini ada di era pandemi COVID, kita dari Kes membuat tips meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara kesehatan tradisional, bagian-bagian titik tertentu untuk mencegah merokok, untuk kebugaran, dan untuk kemudian ini adalah cara meningkatkan tubuh agar terlindung dari bahaya COVID. Saya hanya selalu mengingatkan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, tentu setiap memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir paling sedikit 20 detik, kemudian rajin berolahraga, terpapar sinar matahari pagi, batuk pilek dengan ramuan, penuhi gizi seimbang, cairan tubuh cukup, kemudian daya tahan tubuh dengan ramuan tradisional, silahkan dengan tradisional sebagai imunomodulator yang di dalamnya ditambah selain zat aktif yang biasanya saya sampaikan, sekarang isinya mengandung atsiri yang bagus untuk tubuh, dan kurangi stres dengan ramuan pegagan atau akupressure. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih itu saya sampaikan. Jadi tetap sehat dan bugar di era tatanan baru pandemi COVID dengan PHBS dan juga minum ramuan yang ada di sekitar kita yang ternyata isinya ditambah zat ada atsiri. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan mohon maaf agak hal yang kurang bagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Terima kasih Bu Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, terima kasih Bu Direktur Penanganan Tradisional. Bapak Ibu, tadi Ibu arahan langsung memberikan paparan. Kami belum sempat menampilkan CV dengan mengurangi rasa hormat. Akan kami tampilkan sekarang. Beliau ada tenaga kesehatan tradisional sampai dengan saat ini. Kemudian beliau juga kalau beliau banyak sekali pendidikannya, gitu ya, juga jabatan-jabatannya banyak sekali, termasuk di gastropatologi IKA, dulu di IKA Unpad RSHS Bandung. Kemudian beliau juga dalam bidang organisasi merupakan anggota ARSPI, kemudian tim KARS fungsional, kemudian anggota IDAI, anggota ID pusat, khususnya di tradisional, kemudian anggota UKK Gastro Anak IDAI. Dan itulah adalah CV dari Ibu Ina. Terima kasih Ibu Ina. Bapak Ibu, saya harap ditahan dulu pertanyaannya. Nanti kalau memang Bapak Ibu ingin bertanya, silakan angkat tangan, raise hand, ya, atau nanti bisa tulis di chat saja, ya. Nanti kami akan sampaikan kepada para narasumber semua pertanyaan Bapak dan Ibu. Kemudian kita akan menampilkan cara kedua, yaitu Profesor Wisnu Garjito. Ya, kepada Prof, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dr. Gita. Mohon izin Bu Dr. Ina. Sekarang saya akan menyampaikan aspek manfaatnya. Saya sangat sungguh terinspirasi dengan penjelasan Dr. Ina, karena saya sendiri dari agronomi, pendidikan saya pertanian, jadi tentang toga, tentang atsiri, itu memang kami sejak dulu mengenalnya. Kemudian saya akan bicara merangkum dari apa yang saya ketahui. Saya Wisnu Garjito, founder dari komunitas The Green Cocoa Island
di sektor agro. Saya mungkin minta tayangkan mengenai materi saya, Bu Gita, kalau bisa. Sambil nunggu ditayangkan. Kelapa. Ya, silakan Prof. Ya. Saya kan kelapa nih dikenalnya. Orang suka bingung. Kelapa kan bukan atsiri. Sebetulnya ketika kita berbicara atsiri atau produk lainnya, yang kita lihat itu adalah bukan raw materialnya, bukan bahan bakunya, tapi kandungannya. Jadi tadi ada macam gitu ya. Kelapa pun begitu, ada kandungan yang bisa bermanfaat untuk kesehatan kita. Putihnya nggak ada? Dari panitia. Oke. Di-share Bu Gita gambarnya. Jadi langsung kita bahas materinya saja. Ya, baik Prof. Sebentar Prof. Oke. Jadi gini, saya lanjutkan sebentar. Ya. Di kandungan apapun tanaman itu ada materi yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk kecantikan, untuk macam. Yang menjadi tugas kita adalah satu, mengenali kandungan yang bermanfaat dari atsiri itu apa saja. Saya sudah membuat banyak produk yang berbasis mix, campuran. Yang saya pakai adalah unsur utamanya. Jadi unsur utama yang saya ambil kemudian dicampur-campur di mix. Alhamdulillah saya sekeluarga dan juga teman-teman komunitas saya kalau hanya untuk sakit infeksi misalnya ini saya buat kalau ada yang kena gangren disemprot ini nggak perlu dipotong kakinya tuh sembuh alhamdulillah 100%. Kalau yang kena bakteri dan sebagainya itu disemprot juga mati. Kandida mati. Inflamasi ya. Prof mati. Izin Prof. Ya. Prof izin. Ya. Ya, saya akan membacakan CV-nya Prof dulu sebelum mulai ya. Oh, Oke. boleh. Baik. Mulai. Mohon izin saya potong sebentar. Prof dulu. Ya. Beliau adalah Dr. Insinyur Wisnu Garjito, MBA, The Green Coupland. Pendidikan beliau dari 1979 sampai 83 di Departemen Agronomi IPB. Kemudian di tahun 93 beliau adalah lulusan dari Colorado University USA. Kemudian beliau juga sampai dengan tahun 98 bekerja di IPB untuk program doktoral. Kemudian riwayat pekerjaan beliau dari tahun 2010 sampai Sultan Petrus Inti Primaraya. Kemudian dari tahun 96 sekarang beliau adalah Direktur The Improvement Institute. Beliau juga merupakan owner dari Sumber Kelapa Indonesia, CEO, kemudian owner di PT Haki Corpora Putra. Dan kemudian beliau adalah owner dari CEO PT Improvement Institute. Baik, kepada Prof, waktu yang kita berikan dari sekarang, nanti kami akan share. Ya, kepada Prof Wisnu Garjito, kami persilakan. Ya. Langsung aja Bu, biar nggak lama langsung aja. Ya, silakan Prof. Ya. Di apa namanya, Sis? Share-nya diklik yang hijau. Di presentasi, Bu. Mana? Jaringannya. Nah, di apa namanya, Sis? Namanya diklik ini apa?
mode slideshow, Bu. Apa namanya? Apa sih? Slideshow, Bu. Di slideshow. Di sini sudah, Prof. Cuma kayaknya delay ini. Slideshow, Bu. Di sini Slideshow. sudah slideshow, Prof. Oh, oke, oke. Nah, saya nggak ngelihat soalnya. Kecil sekali. Nah, udah ya. Loh. Oke, ini loncat langsung ke halaman berapa ini? Ini halaman 2 ya. Oke, inti presentasi saya simpel saja. Inti presentasi saya adalah, nah, kita lewati aja ya. Ini manfaat ya, manfaat berbagai jenis asiri terhadap kesehatan di era pandemi COVID-19. Lanjut. Inti presentasi saya adalah, mari kita kenali organisme patogen yang melemahkan tubuh. Entar dulu, Bu. Belum, Bu. Belum. Diem baik. Kok loncat sih? Nah, ini Bu, ini dulu. Udah kenapa kelinci menjadi besar? Itu di-mute dong yang ngomong itu. Ganggu konsentrasi saya, keganggu. Ibu yang itu tolong di-mute, Bu. Teriakan anaknya itu di sini. Itu Bapak itu. Benar ya, Prof, ada gangguan teknis ini. Di-mute. Ibu peserta mohon bagi yang tidak sedang berbicara tolong dimatikan mikrofonnya. Tidak. Gitu aja, Pak. Ini matiin aja nih, siapa nih? Di mute. Nih. Nggak keluar. Gitu. Tolong di mute ya, sambil nunggu. Ini presentasinya mana? Oh, dari. Sebentar, komputernya Ibu Direktur. Nggak ada suaranya. Ya, sebentar Ibu. Kami lagi mencoba untuk Ya. Silakan kita mulai. Prof, silakan Prof. Prof Garjito. Ya. Ya, jadi ini saya bicara aspek manfaat berbagai jenis asiri saja. Langsung. Slide kedua. Nah ini. Jadi inti presentasi saya adalah yang pertama, kenali organisme patogen yang melemahkan tubuh, merusak tubuh seperti bakteri, virus, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana tubuh kita bereaksi
sebetulnya, dan yang terakhir adalah kenali apa saja yang dapat melindungi tubuh dan membunuh organisme klinik khususnya virus melalui atsiri penghasil essential oil. Lanjut Ibu Gita. Intinya juga adalah kita atur pola hidup bersih sehat kita. Sebenarnya itu. Ini kan masalah kesmas sebetulnya, kesehatan masyarakat. Jadi bukan penyakit yang degeneratif. Lanjut. Nah, ini pola hidup sehat itu adalah bagaimana kita menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan serta kesehatan masyarakat dulu. Jadi kesmasnya dulu. Nah, baru setelah itu kebersihan dan kesehatan keluarga serta lingkungan komunitas di mana kita bergaul. Bukannya dengan tetangga, tapi dengan teman-teman jauh. Jangan sampai saling menulari. Yang ketiga adalah kebersihan dan kesehatan diri dari individu masing-masing. Jadi kesehatan secara umum nasional dipengaruhi oleh provinsi. Sampai yang paling kecil adalah kesehatan diri. Kedisiplinan kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri adalah kuncinya. Kuncinya itu. Tadi Bu Direktur sudah menyampaikan cuci tangan dan segala macam. Tapi yang paling penting juga adalah perlindungan diri. Yang pertama daya tahan tubuh kita, body immunity. Bu Dr. Ina tadi sudah menyampaikan berbagai macam imunitas bisa dijaga melalui aneka atsiri dan nanti akan ada hubungannya dengan non atsiri yang herbal juga. Kemudian perlindungan terhadap invasi virus sendiri melalui 3 lubang utama tubuh. Ini yang suka dilupakan nih teman-teman nih. Padahal simple sekali. Lanjut. Nah, yang pertama adalah organisme patogen. Kalau kita bicara ya, ada virus, protozoa, dan seterusnya. Nah, mari kita kenali. Lanjut. Nah, ini dia dalam rangka melindungi diri, kita kenali musuh kita, yaitu virus itu apa saja. Ya, kita fokus hari ini ke virus. Jadi, banyak sekali. Ada HIV, ada hepatitis, ada Ebola, dan seterusnya. Masuk lanjut Bu Gita. Mohon maaf saya ngomong agak susah karena saya penderita stroke ya. Lanjut Bu Gita. Kalau kita COVID-19, coronavirus ini adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau jenis virus telah diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia. Dengan gejala mulai dari batuk pilek biasa hingga yang lebih serius, misalnya MERS ya, Middle East Respiratory Syndrome, kemudian juga ada SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, yang sudah pernah terjadi di dunia. Dan virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 yang kita biasa sebut SARS-CoV-2 ini adalah virus yang memang menyerang sistem pernafasan, bukan masuk melalui kulit ya. Jadi nggak usah panik. Kita kalau ketempel di kulit itu nggak dulu, itu masih belum membahayakan karena dia akan menyerang melalui sistem pernafasan. Nah, penyakit karena infeksi virus ini kita sebut biasanya COVID-19 karena diketahui tahun 2019. Sedangkan COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan. Virus corona yang bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan dan juga infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Lanjut, Bu. Nah, ini kalau kita pengen lebih dalam lagi, ini bentuk umum dinding virus. Jadi supaya tahu ada spike ya, ada semacam paku-paku atau crown, corona, mahkota yang kalau kita lihat itu menjadi ciri khas mengenai COVID-19 ini dan atau virus yang lain. Dan dindingnya itu, tolong dicatat baik-baik, itu terbuat dari lipoprotein. Lipo itu lemak, protein itu protein. Sehingga ketika ada
virus yang masuk ke mukus kita melalui mulut, hidung, dan mata, ya sudah, itu akan menjadi tempat yang bahaya. Dan atau kalau kita mau membunuh atau meniadakan virus ini dengan secara alami, dindingnya ini kita hancurkan. Bagaimana caranya menghancurkan? Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Terus Bu Gita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tubuh kita bereaksi. Secara umum, biasalah ya, ada demam, ada sakit kepala, ada tenggorokan kering gitu kan, susah bernafas dan seterusnya yang umum. Ini hanya tanda ya, tanda atau simptom. Lanjut Bu Gita. Nah, sekarang kita mulai perlindungan diri yang pertama. Bukan pakai obat-obatan dulu, tapi body immunity kita seperti yang sudah diterangkan oleh Bu Dr. Ina tadi, bahwa sebetulnya berbagai banyak jenis atsiri yang unsur atau elemen dasarnya itu menyebabkan tubuh kita tuh jadi imun. Intinya kita ada di hati, ya, di hati itu ada di hati itu ada proses di mana kalau dari sisi kelapa misalnya itu ada fatty acid, dan itu dimulai dengan nanti glycerolnya. Lanjut Bu Ina, Bu Gita, maaf. Nah, ini bagaimana virus itu merusak sistem pernafasan manusia biasa melalui 3 lubang, yaitu mulut, hidung, dan mata. Ini yang harus kita jaga, sehingga juga atur jarak, misalnya yang seperti disarankan oleh Bu Dr. Ina, Pak Bu Direktur, bagaimana jarak yang aman, tapi sebelum jarak yang aman itu dibuat, juga lubang tubuh itu harus ditutup melalui masker. Lanjut Bu Gita. Nah, inilah pola hidup sehat, strategi komprehensif kita, di mana yang kita atur itu adalah pola hidup bersih dan sehat, yaitu pertama bersihkan tubuh, itu yang nomor 3 lingkaran merah itu, cuci tangan, wajah, dan tubuh dengan sabun. Kemudian tingkatkan imunitas, itu yang lingkaran hijau nomor 1, ya, misalnya dengan menggunakan coconut oil yang sekarang sedang marak, sedangkan nanti akan saya campur extravisio ini dengan beberapa atsiri. Kemudian yang 3, lindungi lurunya virus, yaitu lingkaran yang nomor 2 itu biru. Kita semprot hidung dan mulut kita dan mata dengan flu care, yaitu zat yang campuran antara ingredient dari atsiri dan kelapa. Lanjut. Lanjut, Bu Gita. Ya, ini strategi komprehensif. Pasti kita semua sepakat bahwa preventif itu lebih murah daripada kuratif. Jadi preventif itu bagaimana sistem imun tubuh kita ditingkatkan. Kalau saya extravisio dicampur dengan beberapa makanan lainnya bernutrisi gitu ya. Kalau saya sih terus terang dengan salad ya, dengan salad, dengan sayuran dan buah-buahan. Saya tidak makan nasi. Sehari-hari tidak makan nasi. Sehingga antibodi kita bagus untuk melawan COVID-19. Kalau kita menang berarti sehat dan antibodinya bekerja baik. Tapi kalau kalah, nah ini yang sering diributkan. Orang kalau udah kalah baru ribut gitu ya. Preventif nggak dijaga, hidupnya jorok gitu kan. Yang dengan Bu Dr. Ina tadi, baru kita melakukan kuratif, bingung menghabiskan ribuan triliun. Nah ini menurut saya kerugiannya sangat besar. Oleh karena itu prinsip Kesmas harus dijunjung tinggi. Jadi kesehatan masyarakat harus dijunjung tinggi dengan menjaga pola hidup sehat tadi. Sedangkan kalau kuratif, sistem imun kalah. Nah kalau sistem imun kalah, COVID masuk tuh serangannya berat itu. Nah untuk itu supaya dibunuh semuanya yang masuk ke dalam tubuh, maka saya sarankan meminum extra virgin coconut oil sebanyak mungkin, minimal 50 mili atau separuh botol. Nah, sehingga perlindungan berikutnya adalah perlindungan nasofaring kita.
hidung, mulut, tenggorokan dia dijaga, dibunuh virusnya dengan namanya flu care. Karena kalau sudah masuk alveoli, waduh, berat itu ya. Jadi urutannya itu adalah nasofaring, terus tenggorokan, trachea, bronki, bronchiolus, baru alveolus. Nah, kalau di alveolus itu berarti tugas extravasio dengan ingredient utama lauric acid, monolaurin akan membantu peran dari daya tahan tubuh kita. Lanjut, Ibu Gita. Nah, yang ketiga sekarang, kenal membunuh organisme patogenik. Kali ini kita fokus di virus. Jadi kita kenali atsiri apa saja penghasil essential oil, terutama yang dari dalam negeri, Indonesia, yang sudah dijelaskan Bu Dr. Ina sangat bagus tadi. Begitu banyak tanaman penghasil atsiri di Indonesia ini yang kadang-kadang tidak diangkat gitu loh. Karena diangkat sehingga seolah-olah itu barang kuno yang tidak akademis, yang tidak ilmiah, sehingga diremehkan. Padahal sudah berapa ribu tahun etnomedicine ini berkembang di kalangan masyarakat di seluruh dunia, khususnya di daerah Asia. Kalau kita bikin sayur kunci, sayur bening kunci, sebetulnya kita tidak makan sayur, itu sedang makan atsirinya kunci gitu. Kalau kita mau makan wedang uwoh, itu tanaman yang membuat tubuh kita sehat. Temu giring lah. Nah, ini beberapa contoh gambar di mana atsiri ditemukan untuk aneka patogenik. Mudah-mudahan tentang virus tidak dibunuh. Lanjut, Bu Gita. Lanjut, Bu Gita. Nah, ini. Sekarang kita lihat kandungan kimia. Jadi bukan lagi bahan material, raw materialnya ya. Bukan bukan sekedar cinamonnya, kayu manisnya, tidak jahenya, tapi apa bahan kandungan kimia dari essential oil yang digunakan untuk kesehatan kita melalui sintesa elemen-elemen bioaktifnya yang akan diterangkan nanti insya Allah dengan Bu Irmanida dari IPB. Lanjut, Ibu Gita. Ini contoh yang saya ambil dari tulisannya Pak Timothy John Broxson dan kawan-kawannya, di mana chemical constituents of essential oil as raw materials in the synthesis of bioactive compound itu sudah ditulis satu nama. Nah, masalahnya bagaimana cara kita angkat penelitian-penelitian dari luar negeri yang saya punya banyak sekali. Saya harus berhubungan dengan siapa? Selama ini R&D ya saya sendiri. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita dengan Kementerian Kesehatan ini akan membuka pintu yang lebih bisa menciptakan hulu digunakan di konsumen. Uji klinis misalnya. Ini kan belum ada uji klinisnya, baru uji empiris saja, pengalaman. Alangkah baiknya kalau Kemenkes nanti melalui Litbang dan dan rumah sakit atau apanya lah gitu ya, melakukan uji klinis. Ini yang saya tunggu. Lanjut, Bu Gita. Lanjut, Bu Gita. Nah, jadi the synthesis of bioactive terpenes and related natural products is well established as of academic importance and industrial relevance. Jadi memang ini akademisi dan industrialnya harus nyambung. Mungkin yang belum betul-betul didorong ke depan itu ya si industrial relevance itu nggak pernah ketemu sama academic person gitu. Jadi yang tebal saja dibaca, itu sekarang itu natural products itu under investigation ya. Under investigation for Oh iya Bu Gita.
Ya, Prof. Izin, Prof, mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke. Kalau gitu, jadi langsung aja ke bawah kalau gitu. Jadi acceptance of drugs ini belum terjadi. Diterima sebagai obat itu belum terjadi. Lanjut. Kita lanjut cepat aja. Ya, ini contohnya monoterpenes ya. Terus lanjut. Lanjut, Bu. Cepat aja ya. Ini sebetulnya materinya kepanjangan mungkin saya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini jenis tanamannya, lanjut aja, Bu. Terus lanjut. Ini kan materinya bisa disebar. Lanjut. Lanjut, Ibu. Nah, ini saya akan langsung nanti ke kelapa aja. Yang di bawah itu kan ada kelapa, coconut, nah, ini kita bicara extra VCO, itu harusnya yang pakai frozen method, jangan yang biasa. Lanjut, Ibu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini pokoknya metodenya dengan beku untuk menghasilkan asam laurat yang akan membunuh dinding virus. Ini asam lauratnya tinggi sekali, lanjut. Terus lanjut. Yang butuh materinya silakan nanti japri ke saya. Yang butuh materinya bisa japri ke saya. Nah, ini biasalah orang ribut dengan rantai ikatan lemak. Inilah intinya ini, Bu, yang tiga itu adalah trigliserid dipecah tubuh menjadi monodiserid monolaurin. Lanjut. Sebenarnya ada di air susu ibu itu, di zaitun. Terus lanjut, Bu. Nah, ini dia asam laurat ya. Yang merah itu yang berperan nanti. Lanjut. Nah, ini alternatif melawan coronavirus pakai monoasilglycerolnya. Lanjut. Sejak tahun 60 sudah ditemukan di Amerika. Lanjut. Pelan sekali. Nah, ini contoh bagaimana dinding virus itu dihancurkan dengan asam laurat, yaitu monolaurin. Ini sudah dikenal lama sekali. Jadi tugas kita adalah membunuh virus yang dindingnya lipoprotein, ya. Jadi lipocoated virus atau virus yang berdinding lipo atau LCB, bakteri yang berdinding lipo. Lanjut. Nah, ini hasil riset dunia udah lama tuh, Bu Mari Enik, Bruce Vive, internasional dari Jerman juga begitu. Lanjut. Lanjut, Bu. Ya, terus lanjut. Nah, intinya sih, konklusinya adalah virus dan bakteri bisa dihancurkan. Jadi jangan putus asa, sehingga bisa musnah. Yang kedua, jagalah kebersihan kesehatan masyarakat, bersih diri, dan bersih lingkungan. Berikutnya, perlindungan preventif jauh lebih murah dibandingkan tindakan kuratif. Sedangkan perlu diketahui bahwa aspek kesehatan itu, apalagi nasional, itu dan imbasnya sangat tinggi terhadap semua aspek kehidupan, ya, yaitu ketahanan bangsa, yang sangat ketahanan bangsa. Jadi bagaimana kita menjaga ketahanan bangsa itu dengan apa yang kita punya, tapi secara cerdas kita lakukan. Lanjut. Terakhir. Terus lanjut lagi. Lanjut, Bu. Lama ya. Masalah di ini. Lagi, terus. Lanjut. Di kita sudah terima kasih, Dok. Belum, lanjut. Saya mau kasih daftar puस्तक. Tolong lanjut, Bu. Lanjut. Oh, lanjut ya, baik. Tunggu. Nah, ini. Kalau mau
tahu ini buku dunia banyak nih, medicinal essential oil. Dan kalau kelapa yang tree nuts itu pohon nut itu ada composition dan phytochemicals and health effects. Itu lumayan tebal itu, 300 atau 400 halaman. Demikian dari saya, mudah-mudahan menginspirasi. Mohon maaf saya agak panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wisnu Garjito. Kita akan beralih ke pembicara kita yang ketiga, yaitu Profesor Insinyur Irmanida Batubara, MSI. Kepada beliau, kepada Bu Irma, kami persilakan, sudah hadir di sini. Ya. Sudah hadir, Ibu. Oh, sudah hadir, oke. Beliau adalah Kepala Pusat Studi Biofarmaka Tropika LPPM IPB, lahir di Sibolga, 7 Agustus 1975. Masih sangat muda dan berpotensial. Jabatan fungsional beliau adalah Guru Besar Fakultas Program Studi MIPA. Tadi sudah saya sebutkan, Kepala Pusat Studi Biofarmaka Tropika LPPM 93 sampai dengan 1998 adalah S1 Kimia Institut Pertanian Bogor. Kemudian tahun 2000 sampai 2003 Pertanian Bogor. Tahun 2006 sampai dengan 2009 adalah S Agricultural Science dari Biologi Source Gifu University. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Batubara, dipersilakan. Ibu akan share sendiri atau di-share dengan kami? Prof. Irmanida. Share saya biar nggak kayak tadi. Suaranya kan? Prof. Irma, di-share sendiri. Halo, suara saya? Ya, saya sudah share screen. Sudah masuk ya? Suara saya nggak masuk ya? Masuk, Prof. Prof, share sendiri ya. Enggak, ada Prof. Ya. Ya. Masuk. Atau kelihatan tinggal suaranya sudah masuk, Prof. Ini Prof. Irmanida men-share juga sepertinya ya. screen ya, Prof. Saya matikan videonya biar lebih cepat mungkin nyampainya. Ini sudah sampai mulai terbuka? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya, slideshow. Ya, terima Baik. kasih. Terima kasih banyak Dr. Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Ini Ibu Direktur sudah mengundang saya untuk menjadi salah satu pembicara pada kegiatan seminar kita hari ini mengenai khasiat dan manfaat atsiri bagi kesehatan. Dan kebetulan saya oleh Dr. Gita dibagi tugas untuk memberikan materi mengenai pengolahan bahan herbal menjadi atsiri di rumah tangga di masa pandemi COVID-19. Saya Irmanida Batubara, saat ini seperti sudah disampaikan oleh Dr. Gita, sebagai Kepala Pusat Studi Biofarmaka IPB. Namun hari ini saya mencoba berbicara di sini mewakili atsiri Indonesia, dan juga kebetulan saya juga anggota di Asosiasi Peneliti Atsiri Indonesia, di bahan obat alami Indonesia. Baik, oke, agak lama ya. Agendanya saya nomor 1, herbal dan atsiri tidak perlu banyak-banyak saya sampaikan, karena tadi Dr. Ina, saya mungkin lebih fokus pada pengolahan herbal di rumah tangga, kemudian lalu manfaatan herbal dan atsiri selama masa pandemi COVID-19, dan diakhiri dengan penutup. Untuk yang pertama tadi, ini sudah disampaikan oleh Dr. Ina, saya tidak perlu mengulang kembali.
Dan di dalam kekayaan yang kita punya ada tumbuhan penghasil atsiri. Di sini kami menggunakan nama biofarmaka, di mana biofarmaka sendiri kami definisikan sebagai tumbuhan, hewan maupun mikrob yang berpotensi sebagai obat, makanan kesehatan, makanan fungsional, dan nutraseutika untuk manusia, hewan, dan tanaman. Oleh karena itu kami telah berdirilah pusat kami pada saat awal bernama Pusat Studi Biofarmaka LPPN IPB di tahun 1998, dan kami berubah nama menjadi Pusat Studi Biofarmaka Tropika bertambah tahun 2016. Selanjutnya tentang minyak atsiri sendiri, saya yakin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ina, saya tidak perlu mengulang kembali. Dan yang saya perlu tambahkan di sini, ini adalah peta yang dibuat oleh Dewan Atsiri Indonesia mengenai sebaran sentra produksi bahan baku minyak atsiri di Indonesia. Saya rasa itu untuk latar belakang yang saya coba persingkat karena sudah dijelaskan oleh Dr. Ina. Selanjutnya mengenai pengolahan herbal di rumah tangga. Yang pertama, bagaimana saya memilih bahan ini? Tadi Dr. Ida sudah menyampaikan kalau bisa kita punya yang namanya lahan atau pekarangan yang ditanami oleh tanaman herbal begitu ya, dan atau disebutnya toga, tanaman obat keluarga. Kalau kami lebih menyarankan agar kita bisa membuat pekarangan kita itu ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat untuk kesehatan di dalam keluarga, dalam artian kita bisa mengidentifikasi penyakit apa yang utama diidap oleh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah buku ini yang kami coba terbitkan. Di dalam buku ini kami berharap kalau keluarga tersebut ada yang terkena diabetes, umumnya satu keluarga berpeluang mendapatkan penyakit yang serupa. Oleh karena itu, akan lebih baik jika keluarga tersebut di pekarangannya mencoba menanam tanaman untuk diabetes mellitus dan dibuat cantik, karena pada saat kita membuat dia dengan cara yang cantik, tentu akan ada efek psikis, kita bahagia melihat tanaman tersebut ditata dengan baik. Nah, setelah kita tanam dengan memperhatikan bahwa bahan ini bisa jadi satu ramuan tertentu terkait penyakit yang ada di rumah tangga tersebut, ini kita bisa panen. Jadi panen yang kami pertama kali lihat, yang paling mudah adalah diambil di pekarangan. Kemudian kalau kita punya lahan lebih luas, kita bisa ambil dari kebun kita tentunya. Nah, yang tidak punya pekarangan, tidak punya kebun, tidak punya tumbuhan obat, bisa kita ambil dari pasar, ya. Tapi kalau pasar yang panen bukan kita, berarti kita tinggal langsung beli saja. Ataupun yang punya duit lebih banyak biasa suka beli juga ke supermarket, ya. Nah, untuk yang kita panen, ini berarti kita harus pilih cara pemanenan untuk yang memanen. Namun, kalau yang kita ambil dari pasar atau supermarket, tentu kita tidak perlu panen, tinggal ambil. Setelah kita ambil di pasar misalnya, ataupun setelah kita panen, kita harus pilih tanaman-tanaman ini agar tidak tercampur dengan bahan yang berbahaya atau bahan lain yang tidak kita inginkan. Biasanya kalau yang kita beli dari supermarket, ini umumnya sudah lebih bersih, tidak tercampur dengan bahan yang lain. Tapi kalau beli di pasar, masih ada peluang bercampur. Tentunya bahan yang sudah kita dapat tadi, semua itu harus kita cuci sebelum kita gunakan. Ya, dan ada kalanya sebelum kita buat jadi ramuan ataupun dari bentuk yang lain, ini kita lakukan pengirisan. Ini untuk semuanya. Di sini ada warna yang saya berikan berbeda. Ini adalah tujuannya jika kita membeli dalam jumlah atau panen dalam jumlah berlebih, kita berharap akan bisa kita simpan bahan tersebut. Nah, untuk penyimpanan ini kita bisa tambahkan proses pengeringan, penggilingan, dan juga penyimpanan. Baik dari semua bahan yang kita bisa peroleh tadi. Nah, bagaimana cara memanen? Manen kalau daun itu dipetik sewaktu tumbuhan mulai berbunga. Ini adalah waktu yang dianggap paling baik. Sementara buah umumnya yang dimanfaatkan adalah buah yang telah masak. Kecuali dinyatakan khusus memang ingin buah yang masih mentah atau mengkal. Bunga sebaiknya diambil sebelum mekar secara sempurna. Kemudian umbi, rimpang, dan akar diambil ketika proses pertumbuhannya telah selesai atau sempurna. Nah, selanjutnya setelah kita panen, kita pilih, kita pisahkan jenis yang selain yang kita inginkan. Misalnya, kalau saya mau ngambil bagian rimpang, tentunya jangan sampai bercampur dengan batangnya misalnya. Atau jangan bercampur dengan
kotoran seperti tanah, jadi tanahnya juga harus kita bersihkan. Ini proses menyortir juga. Atau kadang-kadang tercampur juga rumput yang lain. Nah, ini kita pisahkan. Ini namanya proses mensortir atau memilih. Setelah dari sini, tentunya kita cuci. Apa tujuan dari mencuci? Itu adalah menghilangkan kotoran yang melekat pada bahan tanaman. Kemudian kita kurangi kontaminan mikroba yang menyebabkan pembusukan pada bahan tanaman tadi, dan kita berharap bisa menghilangkan residu pestisida. Nah, pada saat ini sering sekali kita menambahkan, pada saat kita mencuci, disarankan mencucinya menggunakan air mengalir seperti ini, ya. Nah, setelah mencuci biasanya juga kita harapkan menghilangkan pestisida, ada beberapa sabun yang bisa kita tambahkan untuk menghilangkan pestisida yang menempel, terutama kalau kita beli dari pasar kita tidak tahu ya itu ada pestisidanya atau tidak. Tapi kalau kita tanam di pekarangan, insya Allah tidak, maka mudah-mudahan bersih dari pestisida. Setelah selesai, kita lanjutkan dengan penirisan. Jadi biasanya ini kita menggunakan nampah atau niru, di mana bawahnya masih ada bolong-bolong, sehingga airnya bisa menetes ke bawah. Jadi tujuan meniriskan ini adalah mengurangi air sisa pencucian. Dari sini, kalau memang ingin kita simpan, kita keringkan. Nah, biasanya yang paling mudah dilakukan adalah pengeringan di depan rumah. Nah, kami sarankan untuk ditutup dengan suatu bahan berwarna hitam, agar tidak tercampur dengan kotoran yang lain saat kita keringkan dan lebih banyak termal yang masuk ke dalam tempat pengeringan kita. Ini salah satu caranya. Setelah dikeringkan, kita simpan dalam kemasan. Sarannya tentu air kedap agar tidak cepat rusak. Lalu jangan lupa ini apanya, kalau bisa ditulis tanggal berapa kita simpan. Nah, pada saat menyimpannya di tempat yang kering, tidak terkena sinar matahari, maka ada kalanya akan baik kita menggunakan wadah yang berwarna agar sinarnya tidak semuanya masuk ke dalam wadah ini. Setelah dari sini, biasanya kalau langsung penggunaan di rumah tangga, ini kita bisa membuat resep misalnya wedang rimpang atau menggunakan bumbu dapur. Ini adalah salah satu buku yang kami terbitkan tahun ini, berisi sekitar 40 resep wedang rimpang yang bisa dimanfaatkan atau diikan tangga untuk membantu menyebabnya virus, artinya kita lebih kuat menangkal virus gitu ya, untuk segi pencegahan. Saya bisa buka sedikit resep yang ada di sana. Misalnya untuk pegel lindung kita menggunakan jahe merah, kunyit, kayu manis, cengkih, dan direbus semua untuk dikonsumsi. Ini menggunakan beli resepnya juga di dalamnya. Silakan jika berminat bisa mengakses buku ini untuk menjadi suatu wedang. Selanjutnya, tadi sudah ada rumus banyak bagaimana ya cara mengolahnya di rumah tangga. Secara umum untuk mendapatkan atsiri itu dengan proses yang namanya jadi di sini bahannya campur dengan air. Ada yang dengan cara kukus berarti airnya di bawah, bahannya di atas. Nah, dengan adanya pemanasan, nanti minyak atsiri yang menguap ini akan menguap bersama dengan air ke atas. Ya, setelah dia menguap, lalu dia sebagian akan masuk ke sini dan di sini adalah pendingin. Setelah didinginkan, akan berubah menjadi cair kembali dan tertampung di daerah ini. Nah, ini bentuk yang skalanya lebih besar. Kalau ini di laboratorium biasanya menggunakan kaca, sementara kita bisa menggunakan seperti dandang, seperti ini. Apakah ini bisa digunakan oleh rumah tangga? Kalau barangnya khusus seperti ini, di rumah tangga tidak ada langsung, tapi harus dimodifikasi. Misalnya dandangnya lalu dibolongi, dan ada tempat untuk mengalirkan kondensor, di sini kita tampung hasilnya. Ini juga bisa dilakukan. Cara lainnya adalah dengan mengepres. Biasanya yang dikepres itu ada jeruk. Itu untuk mengambil minyak dari kulit jeruk itu bisa menggunakan proses pengepresan atau ditekan ya. Cara lainnya adalah menggunakan teknik enfluorasi. Jadi di sini biasanya kita sudah pilih umumnya ini bunga-bungaan, lalu kita letakkan ada lemak dan nanti bunganya ini kita tempelkan pada lemak sehingga wangi dari bunga akan pindah ke lemak tersebut. Kita biarkan dia akan
pekat di situ lemaknya, baru setelah itu kita bebaskan lemaknya menggunakan bioetanol ya untuk mendapatkan minyak. Ini cara yang bisa dilakukan. Nah, tadi kita menggunakan atsirinya, tapi ada kalanya saya tidak mengambil atsiri. Namun kita akan langsung, misalnya, contoh kita campur kemangi, jahe, serai dapur, lalu kita ini yang sudah hangat, kita tahu pasti ada wangi yang keluar, harum aroma yang keluar, dan ini bisa kita langsung hirup seperti ini, dikukup ya, ditutup dengan kain. Nah, ini bisa dilakukan, atau juga air tadi yang sudah mengandung rebusan bahan-bahan atsiri ini bisa kita masukkan ke dalam diffuser untuk aromaterapi ruangan. Nah, yang lain sering juga banyak yang bertanya, apakah bisa untuk jadi disinfektan, menghilangkan bakteri-bakteri di sekeliling kita? Itu tentu bisa. Salah satu contohnya misalnya serai wangi kita rebus, nanti aerosolnya bisa kita pakai, kita manfaatkan untuk menghilangkan bakteri barang-barang sekitar kita. Selanjutnya, ini saya bukan iklan ya, ini kebetulan contoh-contoh yang ada, minyak yang beredar dan biasa digunakan sebagai aromaterapi. Ini minyak yang dipakai untuk urut, tentunya tadi termasuk salah satu cara dengan pijat, ya, ini dimanfaatkan juga minyak. Kembali ini bukan iklan, saya cuma mencoba mengambil gambar yang ada dan tidak ada pesan sponsor ya. Selanjutnya, manfaat herbal jadi saya bisa bahwa sebenarnya bahan-bahan alam ini bermanfaat. Pertama, menghilangkan virus ada di luar, kemudian kita campur untuk bahan cuci tangan. Minyak-minyak atsiri ini juga baik ya. Pertama, aromanya menyenangkan dan juga bisa punya efek antimikroba. Lalu bisa juga kita gunakan, kita campur, bukan kita campur, tapi pada saat kita menggunakan masker, kita tempel minyak atsiri di depan masker kita, sehingga kita lebih nyaman menggunakan masker. Yang saya tahu banyak sekali yang komplain menggunakan masker merasa sesak napas, bukan sesak, mungkin tidak nyaman bernapas, tapi kalau di depannya kita letakkan atsiri yang memang mereka sukai, biasanya mereka akan lebih nyaman menggunakan masker ini. Sehingga usaha orang untuk menggunakan masker bisa lebih lama, ini akan tercapai. Lalu cara selanjutnya mencegah SARS-CoV-2 menempel di sel tubuh, ini juga bisa dilakukan oleh minyak atsiri. Yang lainnya kita tingkatkan daya tahan tubuh, lalu efek selanjutnya dari herbal atau minyak atsiri bisa untuk mengurangi efek komorbid, contoh anti hipertensi, kardiovaskular, diabetes, dan yang lainnya. Yang selanjutnya tadi Dr. Ina juga menyatakan gimana kita bisa tetap rileks sekarang karena pandemi. Salah satunya harus work from home gitu atau school from home yang belum bisa dihilangkan ini belajar dari rumah ya. Dan di sini tentunya tips pertama kita jaga kebersihan, bisa kita gunakan atsiri-atsiri untuk antibakteri, anti jamur dan juga atsiri ini kita gunakan untuk menjaga kebersihan sekitar kita. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan. Misalnya bagaimana kita membuat orang yang lagi belajar di rumah itu tetap semangat belajar. Tentunya efeknya berbeda dengan yang kita pakai sampai tenang tidur. Yang tidur ini biasanya menghilangkan stres, tapi yang belajar kita berharap justru lebih sehat belajarnya, bukan pengennya tidur gitu ya. Kemudian bagaimana dia bisa meningkatkan mood, meningkatkan daya tahan tubuh, termasuk di dalamnya ada efek antioksidan dan juga imunomodulator. Nah, mengapa saya bisa menarik ke sini? Karena pertama, seperti kita ketahui, pada saat minyak atsiri ini kita akan masuk ke dalam sistem olfaktori kita, dia akan masuk ke sistem limbik dan hipotalamus, akan mempengaruhi saraf otonomik kita, yaitu saraf simpatik atau tercetus adalah saraf simpatik, kita akan merasa lebih excited, lebih semangat untuk bekerja. Dan ini salah satu contohnya adalah wangi-wangian dari jeruk-jerukan yang tadi kata Dokter Ina kalau mau istirahat jangan minum jeruk-jerukan, malah nggak jadi tidur, jadinya semangat begitu ya. Dan di sini dia akan berhubungan dengan jaringan adiposa, kelenjar adrenal dan juga ginjal. Akhirnya karena kita lebih biasanya punya efek tambahan, yaitu bisa jadi lebih asing.
jika kita menghirup dari minyak kulit, dan kita menghirup kulit jeruk-jerukan yang akan menggertak para saraf simpatetik, kalau dia bisa menggerak dan itu contoh aroma lavender kan stres kita, namun kembali berarti bukan jadi langsing, jadi kebalikannya. Kalau saya pribadi lebih mencegah ini karena saya lebih senang ke arah langsingnya sebagai pribadi yang badannya cukup besar ya. Ini beberapa minyak yang ada di kita, dan efeknya bisa sebagai anti mikrob, gitu ya, antiseptik, anti parasit, dan ini bisa kita manfaatkan selama masa pandemi ini. Ini juga yang sedang ramai saat ini tentunya. Kembali kalau untuk luar, bukan untuk pengobatan, saya rasa benar sekali dia punya efek sebagai antimikroba yang baik dan juga antivirus corona, tapi secara in vitro ya. Saya rasa untuk penutupnya, mari bersama berperan menghadapi COVID-19 dengan memanfaatkan minyak atsiri yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Bapak dan Ibu, kami sudah melihat beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada para narasumber. Mungkin saya bisa mulai dari sebentar ya. Dari Ibu Dewi Septi, Ibu beredar di pasaran bisa dikonsumsi oleh masyarakat, atau ada sediaan VCO tersendiri dengan merek tertentu. Karena sediaan VCO yang beredar di pasaran juga mohon untuk Prof. Wisnu bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Saya jawab. Prof. Wisnu. Dipersilakan, Prof. Iya, siap. Saya jawab langsung, Kak? Ya, langsung aja, Prof. Iya. Saya jawab langsung ya. Ya, Prof. Silakan, Prof. Ya, jadi kalau kita bicara umum, ada ya. Sebetulnya kalau kita bicara minyak kelapa itu ada berbagai jenjangnya karena proses. Karena itu ada green extra VCO karena dia ada panas. Yang berikutnya adalah extra VCO. Dua-duanya dengan metode beku. Merek apa saja boleh. Ketiga adalah virgin coconut oil yang tidak, tapi bisa digunakan dengan pemanasan tapi tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Yang keempat adalah pure coconut oil, itu dibuat dari kopra putih. Yang kelima adalah white cooking oil. White cooking oil itu dibuat dari santan yang tapi tidak boleh lebih dari 80 derajat Celcius. Berikutnya adalah minyak kelente yang biasa dibikin nenek-nenek kita di desa. Yang ketujuh adalah RBD cooking oil, coconut cooking oil. Jadi ada level sesuai dengan prosesnya. Jadi kalau mau membuat atau membeli, bisa saja. Kalau tadi seperti kata Bu Irmanida, kalau VCO mau dibeli di pasar ada. Tapi kalau mau bikin sendiri di rumah tangga sangat sederhana. Tapi kalau menurut saya paling gampang ya, sama seperti susu ibu itu. Bayi itu 2 tahun di susu itu karena ada manfaatnya di dalam susu ibu itu ada lauric acid. Nah, jadi kita jangan lihat susunya, santannya, atau rimpangnya, tapi kandungan aktifnya. Nah, saya mencoba untuk menyatukan ekstra VCO yang saya buat dengan berbagai macam essential oil yang saya ambil efektifnya. Jadi, eugenolnya saya ambil gitu. Dan kemudian dengan reaksi biokimiawi biasa,
Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, Prof. Saya akan bacakan 2 pertanyaan. Ini masih untuk Prof. Darjito. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Baik. ada edukasi pada Satgas COVID untuk konsumsi VCO? Ya, nanti Ibu Direktur bisa menambahkan. Kemudian dari Ibu Endang Dwi dari Stifar Yayasan Farmasi Semarang ingin bertanya bagaimana mendapatkan aktivitas yang optimum dari minyak asiri untuk meningkatkan imun dan juga pencegahan penyakit pernapasan mengingat sifat asiri yang tidak stabil. Silakan, Prof. Oke, baik. Jadi begini, saya sepakat dengan Bu Irmanida atau Bu Ina tadi, persentasenya cukup match dengan saya. Jadi intinya bahwa kalau minyak atsiri itu didiamkan saja, tidak diprotek, maka proses untuk kerusakannya itu terjadi, ya. Kena sinar matahari, kena oksigen, dia terjadi oksidasi dan seterusnya. Oleh karena itu harus dimix dengan zat-zat lain yang bisa menjaga agar kandungan utama dari minyak atsiri tersebut tidak hilang. Bu Ina tadi mengatakan atsiri itu kan bahasa Arab yang artinya minyak terbang. Minyak terbang itu artinya menguap gitu. Nah, oleh karena itu saya lakukan bagaimana minyak atsiri ini tidak begitu saja terbang dengan berbagai macam tree nuts. Jadi ada dengan candle nut ya, kemiri, ada dengan zaitun, ada dengan minyak paus dan seterusnya. Jadi ada yang oral diminum, ada yang topping, top application untuk kulit kita. Demikian, Bu Gita. Oh iya, kemudian apakah VCO, ekstra VCO ini sudah di COVID-19? Ya, terus terang saya dari awal sudah dipanggil oleh Satgas COVID-19, bahkan sekarang ini kami sedang menjalin untuk berkembang atau mengembangkan dengan farmaka nasional seperti Kimia Farma yang sudah mengadakan pendekatan dengan kami untuk melakukan hubungan hulu hilir. Jadi mulai dari kebun diproses, ya, diolah, dijual. Nah itu saya menyebutnya pelaju, petik, olah, jual, untung untuk meningkatkan nilai tambah. Cuman yang saya minta dan belum terlaksana sekarang adalah uji klinis. Kalau uji empiris, saya sudah melakukan sejak tahun 2007. Dan itu alhamdulillah berhasil. Nah, tapi uji empiris itu kalau hanya, mohon maaf, hanya PRT, ya nggak seru. Itu harus ada POM-nya. Nah, berikutnya adalah permintaan saya kepada Kemenkes bahwa Satgas itu kan ad hoc. Jadi maksud saya yang jadi domainnya Kemenkes ini yang mengurusi saya dan kawan-kawan. Ya. Hampir putus asa saya. Baik. Hampir putus asa. Tolong dibantu saya, Bu Gita. Baik, Prof. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Prof. Irmanida. Dari Ibu Wanda, dari WAOD Munaini, dari Universitas Halu Uleo. Tanah yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Bagaimana dengan proses standarisasi? Apakah harus didaftarkan ke BPOM? Jika standarisasi, dan bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Mungkin nanti itu yang bisa menambah. Kepada Prof. Irmanida, dipersilakan, Prof. Terima kasih, Dr. Gita. Iya, terima kasih Bu Aude ya atas pertanyaannya. Saya tahu persis bahwa pada saat tanaman ini kita tanam pada kondisi lingkungan yang berbeda, apalagi kita kasih stres yang berbeda, itu chemicals di dalamnya akan menuju pada jalur metabolisme yang berbeda. Sehingga keluarnya pun berbeda. Oleh karena itu, standarisasi benar-benar diperlukan. Dan pada saat standarisasi ini dilakukan, ini tujuannya untuk menjamin aktivitas dari bahan tersebut akan sama dengan yang sebelumnya. Nah, caranya macam-macam, mulai dari kita yakin
bahwa dia tidak mengandung bahan berbahaya, hingga tadi senyawa bahan aktifnya, berapa kadar yang di dalamnya, itu perlu di Rina akan bisa menjawab lebih dalam ya. Namun saya yakin sangat diperlukan proses standarisasi mulai dari budidaya, mungkin bukan mulai dari budidaya, mulai dari bahan bakunya, maksudnya bahan baku ini adalah benihnya jenis apa, kemudian nanti budidayanya bagaimana, panennya kapan, ya. Bahkan sampai ada iklan yang bilang ambilnya bagaimana, terutama untuk targetnya ke industri itu sangat penting. Tapi kalau untuk rumah tangga, saya rasa kita kan berharap bisa memanfaatkan apa yang ada di perkarangan, yang penting efektif, tidak terlalu jauh, itu tidak terlalu bermasalah. Saya rasa begitu Bu Awode untuk standarisasi, dan ke depannya malah kami berharap budidaya ini bisa terkontrol, mungkin seperti di greenhouse yang kita atur suhunya, lalu pH-nya begitu ya, itu kita sangat harapkan agar hasilnya itu benar-benar terkontrol begitu, dan kondisi standarnya lebih terjaga. Jangan hanya mulung dari lahan begitu ya, Pak Wisnu juga kayaknya geleng-geleng kepala setuju tuh. Begitu Dokter Gita, saya rasa jawaban dari saya. Terima kasih. Dokter Gitanya lagi keluar. Terima kasih. Silakan. Ada Prof. Oke, baik, terima kasih Prof. Jadi ada pertanyaan selanjutnya, Prof. Terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Apakah kalau kita membuat minyak asiri sendiri, adakah masa kadaluarsanya? Dan berapa lama atau tanda-tanda ketika minyak tersebut sebaiknya tidak digunakan lagi? Terus ada selanjutnya mungkin di bawah tadi pertanyaan. Ya mungkin itu dulu Prof. Nanti kami cek kembali. Makasih. Tanda-tanda kadaluarsa ya. Biasanya sekalian Prof ya. Satu lagi Prof. Ya, silakan. Satu lagi sekalian. Ya. Apakah ini dari pertanyaan dari Adi Hayu? Adi Hayu Madya. Apakah ada penelitian, ada panduan untuk penanganan, penanganan efek samping dari ramuan herbal yang bisa dibuat di rumah? Saya berminat dengan buku tersebut, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Ya, terima kasih. Baik. Ya, yang pertama tanda-tanda kadaluarsa umumnya adalah tengik ya, tengik itu atau teroksigenasi, berarti dia sudah berubah kandungan di dalamnya, atau yang paling sederhana pada saat baru kita hasilkan, kondisi di dalamnya. Ini adalah warna. Jika warnanya berubah, itu peluangnya juga kondisi minyak asirinya sudah berubah. Oleh karena itu, kalau ditanya berapa lama disimpannya, bergantung penyimpanan juga. Tadi disarankan agar banyak masuk ke dalam minyak tersebut, sehingga minyaknya tidak banyak berubah kondisinya. Lalu disimpannya juga di tempat jangan terlalu lembab, karena kalau lembab juga berpeluang rusak juga. Kering diharapkannya, dengan begitu lebih awet si minyak ini kita simpan di rumah. Nah, itu saja ciri-ciri untuk tentunya kalau di laboratorium kita cek ke GCMS benaran berubah apa enggak kondisinya. Namun saya rasa di rumah tangga agak sulit ya bayar GCMS, mahalan GCMS ya gitu. Kemudian tadi terkait penanganan efek samping dari minyak atsiri, saya pribadi belum pernah tahu ya penanganannya, mungkin malah Dokter Ina yang bisa jawab. Karena pengalaman kami biasanya memang banyak yang sudah sering dan belum dengar ada laporan berbahayanya. Tapi kembali tentunya bukan berarti obat, saya yakin pada saat konsumsi 1 kapsul kali 3 1 hari
3 kali 1 kapsul, bukan berarti kalau langsung saya minum 10 kapsul 1 hari langsung sembuh. Jadi sama saja dengan minyak atsiri. Kalau sedikit dia bisa punya efek, kalau banyak ya bahaya juga gitu ya. Jadi disarankan tentunya menggunakannya dengan dosis yang nyaman ya. Kalau harum-harum itu terlalu wangi, banyak juga yang mual. Ya, seingat saya itu tergantung personal. Ada yang suka dengan minyak ini, ada yang tidak suka. Teman di kantor saya minyak jeruk, pribadi sangat suka dengan minyak jeruk. Jadi kita punya preferensi masing-masing dan tentunya mencolok ya, tidak dan ciri-ciri buat tubuh kita itu menolak sebenarnya. Sarankan jangan sampai berlebihan. Untuk mendapatkan saya sudah sampaikan ke Dokter Gita, ini salah satu door prize ya Dokter Gita ya. Nanti siapa yang bisa mendapatkannya akan dikirimkan oleh Dokter Gita. Kami punya buku ini dan mungkin saya dapat door media, tulisannya Gramedia soalnya. Kemudian buku lainnya yang bisa kami share adalah buku Taman Terapi Mandiri, tapi ini untuk tamannya berisi tumbuhan-tumbuhan terkait diabetes. Dan suaranya putus-putus, Prof. Ada, tapi kalau suaranya putus-putus ya. Iya, nggak kedengeran jadinya. Diulang, Prof. Oh ya, oke. Ya, untuk buku ini di dalamnya ya, di dalam ada berapa banyak jahe yang diambil, lalu misalnya kunyitnya berapa banyak, cengkehnya berapa banyak, dengan air berapa, lalu dimasak sampai bagaimana, ada bisa dimanfaatkan, tapi di dalamnya dibaca masing-masing. Sementara di buku ini bukan buat kondisi COVID sebenarnya, karena pun diterbitkannya sudah lebih lama. Ini khusus untuk tamannya itu berisikan bahan-bahan untuk mencegah diabetes atau menjaga kadar gula darah. Jadi di dalamnya bisa dicampur nanti apa dengan apa, tapi ditanamnya dengan estetika gitu ya, sehingga terlihat cantik tamannya, namun juga bisa dipanen oleh orang yang di dalamnya menderita diabetes, dibuat ramuannya pun ada di dalam. Jadi bisa juga saya share, saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang berminat begitu. Terserah Dokter Gita mau ngasih door prize seperti apa. Terima kasih. Makasih, Prof. Nah, nanti kami pilihkan dari sini dan kami hubungi Bapak dan Ibu via chat email pada siapa yang mendapatkan door prize tersebut. Kemudian silakan. Saya beralih ini ke Prof. Garjito. Prof. Wisnu, ada pertanyaan dari Pak Joko Rianto. Izin bertanya kepada Prof. Wisnu, apakah dalam memformulasi VCO dengan minyak atsiri harus selalu menggunakan prinsip carrier oil, base note, middle note, dan top note? Silakan, Prof. Ya, ini pertanyaan yang sering diajukan ke saya. Ini mendingan nanti penjelasan yang panjang itu gimana caranya saya undang beliaunya kepada saya. Karena kalau dijelasin di sini panjang. Tapi intinya Pak, ya karena itu kan perkawinan ya, tentunya ada juga reaksi yang terjadi di antara bahan-bahan tersebut. Biasa bioreaksi, bahkan mohon maaf penggunaan topping aja misalnya karena kulit kita kotor berkeringat, itu ada efek juga walaupun barang yang diterapkan di kulit kita bagus gitu. Jadi nanti Pak tolong hubungin saya aja di handphone saya, nanti biar tanya ke Bu Gita, biar nanti atau kita bikin forum lah tentang ini sehingga waktu kita yang sempit ini bisa bermanfaat untuk sharing hal-hal penting. Saya terima pertanyaannya, nanti saya jawab melalui grup Bu Gita, ya. Begitu. Ya, mungkin nanti bisa di-share juga sedikit tentang intinya dari apa pertanyaan tersebut ya, Prof. Intinya tadi sudah saya jawab, sudah jawab, ya tentu. Jadi mau grade apa saja, mau cara bagaimana itu bisa dilakukan. Betul, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Mungkin selanjutnya adalah yang pertanyaan ditujukan kepada Ibu... Oh, masih, Prof. Oh, masih.
Prof, masih ada pertanyaan. VCO diminum pada saat perut kosong atau isi, Prof? Jadi begini, ini yang harus saya jelaskan sungguh-sungguh bahwa extra virgin coconut oil itu nama dagang. Nama akademisnya itu adalah fatty acid, asam lemak. Dan dalam asam lemak di kelapa itu, di VCO itu yang terbanyak adalah lauric acid atau asam laurat, 50%. Kalau di zaitun itu 25%, kalau di susu ibu itu sekitar 6%, di habatus sauda itu 3%. Nah, jadi ini bukan obat. Ini adalah essential food ya, essential food. Jadi yang nggak bisa diproduksi oleh tubuh. Nah, sehingga di sini mau dimakan mau diminum sebelum makan, pada waktu makan atau sudah makan tuh no problem. Jadi dia akan dikirim ke kelenjar kita hati melalui mulut pertama dihancurkan dengan lipase amilase walaupun sedikit, baru masuk perut ada lipase dipecah menjadi monolaurik, tangkep di pembuluh darah, di pencernaan, kemudian dikirim ke hati yang tadi saya gambarkan, yaitu di hati itu terproses untuk memecah-mecah lagi dan dikirim ke seluruh sel tubuh, ke otak, ke seluruh tubuh. Nah, kalau di situ ada patogen yang ada, bakteri, virus, dan protozoa segala macam, itu akan dibunuh. Itulah untuk meningkatkan, bukan obat, tapi ini adalah essential food, yaitu makanan yang tidak bisa digantikan dengan yang santan itu ganti dengan yang pabrik bukin gitu ya. Mau dimakan sebelum makan, pada waktu makan atau sudah. Kalau saya sendiri saya campur. Jadi ini barusan tadi pagi sarapan saya cuma pakai salad segala macam, dikasih 3 sendok ekstra VCO. Nanti siang saya makan juga 2 sendok, malam kecenderungan waktu kita istirahat itu terjadi proses untuk detoksifikasi. Demikian Bu Gita. Baik, Prof. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya, harap ditulis di chat ya, karena ini banyak yang raise hand, jadi kami nggak bisa memilih siapa gitu. Tulis aja namanya, nanti tinggal di chat, nanti kita akan coba bacakan. Ya, jadi karena memang kami tidak menerima pertanyaan langsung, karena banyak sekali yang ingin bertanya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Ibu Direktur, dipersilakan. Ya, baik Bu Gita, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya, dan saya juga sudah memberikan tadi paparan dari Prof. Irmanida dan Prof. Wisnu. Intinya karena saya ini dari Kementerian Kesehatan ya, jadi sangat terima kasih sekali. Yang pertama adalah saat ini apapun yang kita konsumsi atau kita pakai tentu belum menjadi sebagai obat, karena masih dalam ranah penelitian. Walaupun secara empiris mungkin bisa dipakai obat, tetapi kan untuk dipakai di suatu hal yang teruji itu harus uji praklinik atau uji klinik. Tapi untuk dipakai boleh itu aman, karena ada evidence base ya gitu. Jadi untuk atsiri yang ada di ramuan, di herbal itu saat ini masih empiris base mungkin ya, walaupun sudah banyak jurnal-jurnal yang tadi disampaikan oleh Prof. Wisnu dari luar, lagi karena kita punya BPOM. Bagaimanapun harus terregistrasi BPOM. Jadi itu saya banyak sekali mendapatkan ilmu profesor nih, kasih. Kemudian sebetulnya ada pertanyaan, tapi mungkin saya juga minta masukan juga dari Wisnu dan Prof. Ida. Pertanyaannya, apakah apakah atsiri ini bisa dipakai pada bayi? Bisa, ataupun telon itu apakah ada atsirinya gitu? Aman nggak gitu? Yang kami tahu nih ya, yang kami tahu tentu banyak atsiri atau minyak oil ini yang dipakai untuk bayi untuk melegakan melegakan pilek.
tapi biasanya ditetesin di sapu tangannya gitu. Karena saya punya cucu beberapa, jadi saya tahu. Tapi intinya mungkin tidak langsung ditetesin ke hidungnya, tapi ditetesin di sekitar hidungnya untuk meregakan. Kemudian juga ada untuk menenangkan, misalnya ada lavender, chamomile ya. Kemudian juga ada beberapa yang bisa dioles aja, tapi hati-hati. Jadi mungkin tidak pekat, tidak terlalu pekat ya, Prof ya. Nanti mohon juga masukannya. Yang untuk bayi itu chamomile supaya tidurnya enak. Jadi saya juga kadang-kadang ada minyak baby lotion itu, atau baby lotion atau apa isinya lavender, isinya chamomile yang untuk supaya enak tidur gitu. Nah, itu bagaimana kalau dipakai tiap hari, itu yang mungkin Prof. Wisnu atau Prof. Nida yang paham. Kemudian ada beberapa aromaterapi yang biasanya bisa meningkatkan detak jantung gitu loh. Kan tadi sudah saya katakan bahwa atsiri itu bisa sebagai sifatnya imunomodulator, sifatnya sebagai aromaterapi menenangkan, merelaksasi atau supaya enak tidur, sebagainya. Tapi kita semua tetap harus hati-hati memakai. Sehingga tadi dikatakan bahwa campuran antara 1 tetes dan berapa sudah berapa, atau kalau yang itu mungkin sudah ada aturannya. Kemudian mungkin itu dari saya. Dari Kementerian Kesehatan senang sekali nih bisa mengangkat atsiri yang saat ini mungkin hanya tahu di masyarakat saja, tidak masuk ke kami. Karena di kami hanya untuk daya tahan tubuh, ramuan, tambah ini minum. Tapi tidak berbicara atsirinya. Nah, sekarang ini kita berbicara atsirinya karena atsiri itu punya efek yang sangat bagus untuk kesehatan. Gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Prof. Nida atau Prof. Wisnu Bugita. Saya Silakan. belum lupa saya dulu. Komenasai Irmandinasang Watasiwa Anasedes ya. Ini sebelum lupa saya karena udah tua ya. Kita ini super tim. Tolong digarisbawahi super tim. Tidak ada yang paling tahu atau paling bisa, termasuk saya. Saya juga masih terus belajar. Jadi intinya cara ganti foto profil ya. Ya. Oke. Intinya kan minyak atsiri apapun itu kalau diterapkan terutama ke bayi, jangan ke bayi, ke orang dewasa pun ada ukurannya. Maka diperlukan carrier, ya, carrier untuk dia tidak terbang, satu. Yang kedua juga tidak membakar istilah umumnya itu. Karena perlu diketahui bahwa elemen aktif dari atsiri itu tidak semuanya juga bisa begitu saja ke kita tanpa mengerti efeknya gitu. Nah, untuk itu ada dosis memang yang harus digunakan. Kalau dalam yang obat yang dimakan atau fitofarmaka yang dimakan itu ada namanya LD, lethal dosis, yaitu mungkin yang dipakai acuan. Tetapi karena ini hanya untuk kulit segala macam ya nggak sampai letal, tapi kalau membakar ya jangan. Jadi sekali lagi perlu ada bisa zaitun dengan minyak kelapa dan sebagainya yang kira-kira itu bisa retain, menahan si aspek terbang. Dan yang terakhir saya mohon kepada Bu Direktur Ina, kami rakyat biasa ini membutuhkan arahan, bantuan, pertolongan, support, sehingga bahan yang berguna ini tidak dilupakan oleh bangsa kita yang besar ini. Dan dunia insya Allah selalu membutuhkan ini. Karena secara diam-diam mereka juga mulai memfraksinasi, memecah-mecah. Dan itu saya tahu betul itu. Oleh karena itu, saya yang lebih banyak di R&D, di Research and Development, minta bantuan untuk legal aspeknya supaya ini tidak hanya PIRT begitu Bu. Sampai POM bahkan ditingkatkan lebih jauh lagi
untuk mendapatkan uji klinisnya atau praklinis. Ya tentunya ini makan waktu, saya nggak tahu nanti apakah masih hidup saya sudah 60 tahun, akan diserahkan kami serahkan ke dan kesehatan untuk kawan-kawan di Comes Green Coco Island, dan tentunya saya terbuka untuk bekerjasama. Demikian dari saya, silakan Bu Irmaninda, komunitas Dos Pasang. Makasih Pak, diajak ngomong bahasa Jepang jadi malu. Saya nggak ngerti. Watashi no daigaku wa kokusai daigaku desu yo. Ah, sok. Kuras nigata. Saya Jawa aja. Udah pakai bahasa. Itu bahasa rahasia, nggak boleh. Oh iya. Baik. Mau menambahkan atau boleh saya bacakan sekalian? Sebenarnya nggak, dari Dokter Indah sama Prof. Wisnu sudah cukup ya, karena kembali saya selalu berpikir apa yang kita gunakan tolong jangan berlebihan, malah sakit begitu, tolong hati-hati, dan ibu-ibu biasanya bisa coba dulu di bagian yang kecil. Kalau anaknya alergi ya jangan dilanjutkan gitu ya. Itu sih cara sederhananya. Jadi jangan langsung banyak, kasihan anaknya gitu. Itu aja sih poinnya, karena kembali ini bukan obat, tapi usaha kita untuk mencegah, membuat lingkungan kita ini bersih sehingga kita selalu sehat. Itu aja Dokter Gita, terima kasih. Terima kasih Prof. Wisnu. Baik, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini dari BKTM, Balai Kesehatan Tradisional BKTM Makassar ya, Balai Kesehatan Tradisional Makassar, yang mau bertanya bagaimana penggunaan asiri produk Faras dan kutus-kutus, apakah recommended, karena banyak memasarkan orang-orang medis nih, mungkin buat Bu Ina juga. Ya. Kemudian ada juga pertanyaan yang berikutnya, apakah ditujukan kepada semua narasumber, apakah minyak atsiri tidak menimbulkan efek samping tadi apabila dihirup terlalu banyak ya. Kemudian pandangan Prof, kelapa belum diolah baik untuk dimakan dagingnya atau airnya. Oke, baik, dipersilakan kepada semua narasumber. Saya dulu. Oke, mulai dari Prof dulu, Prof Gajito. Ya, sesuai biar nggak lupa ya. Pertanyaannya panjang. Jadi gini, mau itu nama sesuatu yang dimakan, diminum terutama, ya itu ada batasnya toh ya. Nggak bisa langsung kayak simsalabim gitu, nggak bisa begitu. Ada aturannya, dan itu yang ngatur nanti Kemenkes terus terang berdasarkan evidence based maupun yang diulang-ulang. Nah, tapi kalau ada medis dan paramedis, saya nggak tahu tuh aturan di Indonesia bagaimana. Saya hanya riset tentang tanaman kelapa. Jadi kalau kelapa itu, Mbak Gita dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu adalah tanaman ajaib of life. Airnya saja itu mengandung protein yang bisa mengikat racun, ya pestisida. Kalau di Jawa itu biasa orang diminumi air kelapa nggak gitu. Kenapa? Diikat. Ikatan peptidanya ngikat, ikatan yang lainnya ngikat. Itu uji ulang itu kan etnomedicine ya. Tapi secara umum kita udah tahu bahwa air kelapa itu sangat bermanfaat baik untuk aspek kecantikan maupun tonic drink. Isotonic drink, kemudian dia detoksifikan, dan dia diuretik 3. Saya rutin makan itu. Nah, sehat ya daripada yang buatan pabrik yang nggak jelas pewarnanya, pengawetnya, dan nggak saya recommended. Kembali ke zaman dulu, back to nature seperti yang kita dulu. Makanlah cendol, makanlah lodeh, makanlah rendang. Itu udah terbukti sehat. Negara Pasifik yang mengkonsumsi kelapa jauh peluang hidupnya itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang modern yang dimakan itu adalah barang-barang yang menurut saya tidak non-dieter ya, non-dieter, tidak bisa dimakan. Jadi itu penjelasan dari saya, mungkin Dr. Ina Watashi no Otomodachi Irmani Dasang. Dozo.
Dozonya kemana nih, Pak? Ke saya ya dozonya ya. Oke deh. Dokter Ina, saya jadi mendampingi Dokter Ina. Oke, jadi tadi saya nggak bisa komen produk yang tadi disebutkan karena saya pribadi juga nggak punya cerita dan tidak meriset produk yang disebutkan tadi. Dokter Ina lebih ngerti dibanding saya. Kemudian untuk efek terlalu lama, biasanya terlalu banyak, pertama kepala pusing duluan. Jadi sangat cepat efeknya itu kalau menghirupnya terlalu banyak. Bukannya makin beda kalau kita konsumsi itu langsung masuk ke dalam, kalau ini menghirup langsung badan bisa nolak. Begitu dia ketinggian langsung merasa mual, ada kalanya. Jadi saya sarankan jangan terlalu tinggi kembali, dan biasanya sih kalau ruangan kayak ruangan saya ini sekitar 3x3, biasanya cuma 3 tetes minyak dalam air 100 ml untuk di diffuser itu udah cukup. Jadi yang penting kita merasa bersih, karena kalau bau yang gak enak kayak bau kamar mandi juga kan kita langsung pusing. Dan kita hilangkan bau yang tidak enak itu menjadi bau yang lebih baik. Saya rasa bisa membuat kita lebih semangat bekerja kalau lingkungannya terasa bersih. Itu sih tips kita selama pandemi yang membuat orang beberapa mulai stres di rumah. Kalau ada wangi-wangi yang menyegarkan, mungkin lebih betah lagi di rumah begitu ya. Itu salah satu tips aja. Dan efek sampingnya biasanya jarang orang yang kuat terlalu banyak yang saya tahu kalau dengan cara menghirup. Jadi saya pribadi agak nggak melihat sampai sejauh sana karena badan kita langsung menolak. Yang terakhir tadi lupa, mudah-mudahan Dokter Gita nanti bisa ngabarin lagi. Mungkin Dokter Ina bisa menambahkan, Dokter. Baik, makasih Prof. Silakan Bu Direktur. Ya, baik. Terima kasih Prof. Nida sama Prof. Wisnu. Jadi apapun pemakaian itu kalau terlalu sangat itu nggak bagus gitu. Apapun makan juga kalau sangat banyak itu nggak bagus gitu ya. Jadi sama aja. Saya diabetes Bu. Kalau terlalu sangat itu nggak bagus. Pasti harus sesuai dengan kalau sudah ada dosisnya pasti bagus. Tapi biasanya masyarakat itu karena empirik itu loh, turun temurun itu mereka tuh udah tahu gitu. Tapi walaupun begitu, tadi saya lihat ada buku dari Prof. Nida ataupun Prof. Wisnu yang bisa dipakai oleh masyarakat. Jadi ada beberapa pertanyaan sebetulnya Prof. Nida sama Prof. Wisnu. Karena dari kami ini, dari Kementerian Kesehatan itu selalu sosialisasi kepada masyarakat. Satu, kepada masyarakat. Yang kedua adalah kepada tenaga kesehatan. Ya, dokter ataupun nakes lainnya. Sehingga mereka juga harus paham tapi berbeda cara gitu. Nah, yang ditanya oleh masyarakat adalah satu, kalau melihat apakah ini aman atau tidak, sehingga bisa sehingga itu kita bisa tahu bahwa ini legal atau tidak, expired atau tidak, dan terregistrasi atau tidak. Itu bisa tahu. Jadi ada link namanya www.cekproduct.bepom aja. Ada nama-namanya nih, yang aromaterapi apa dan apa, itu bisa ketahuan. Nah, yang kedua adalah ada pertanyaan nih, pertanyaan yang sangat bagus, bahwa Adsiri ini kan kita baru angkat nih Adsiri, karena biasanya kita mengangkat dari sisi pemakaian ramuan oleh masyarakat, gimana cara untuk meningkatkan sistem imun. Nah, jadi ada pertanyaannya begini, apakah ada kriteria formulasi untuk formulasi Adsiri untuk promotif dan preventif, atau kuratif dan rehabilitatif, gitu kan? Sehingga di masyarakat itu, kalau untuk pencegahan yang bisa dikelola oleh sendiri, bagaimana? Karena kalau beli langsung kan gampang. Tapi saat ini mungkin mau beli ke mall agak susah ya. Ke online agak susah juga, mereka nggak bisa gitu online. Tapi dia nanam, kemudian kita petik, kemudian gimana cara ngeceknya sehingga dia bisa di rumah menghirup sendiri gitu loh ya. Jadi saya lihat
dari Prof. Nida atau tapi mungkin untuk penanganan COVID sekali lagi kita ambil caranya untuk kebugarannya. Baik dari ramuan tadi ada jahe, ada temulawak, ada apa, itu kan ada cirinya ya, Bu ya, Prof ya. Iya. Jadi mungkin cara merebusnya jangan dibuka, tapi harus ditutup sehingga cirinya akan keambil. Tapi kalau ngerebus jahe itu dibuka, cirinya keluar, nggak dapat kita. Jadi bukan diambil kurkuminoidnya, tidak, tapi kita ambil acirinya juga. Sehingga dalam membuat meramu itu harus ditutup. Gitu ya, Prof ya, Prof Nida, Prof Isni, supaya acirinya keambil. Karena kalau dibuka, acirinya hilang, tapi yang keambil cuman zat aktif lain. Nah itu yang mungkin kita harus pahamkan kepada masyarakat. Dan untuk penanganan COVID, udah deh, carinya yang ramuan-ramuan yang kita minum, atau aromaterapi supaya tidak stres, karena angka stres tinggi, daya tahan tubuh turun, virus masuk. Kita nggak tahu nih obat virusnya nggak ada gitu ya. Nggak ada deh. Tapi kita harus menjaga tubuh kita sendiri karena kita harus mengenali virus seperti apa, kita mencegahnya sendiri seperti apa. Kementerian Kesehatan memang sudah membuat berbagai macam flyer atau buku bagaimana penanganan COVID, malah Kemenkesnya tadi saya ada. Dan kita sudah sosialisasi ke semua lini. Tapi semua tergantung dari masing-masing individu. Mau kita ngomong apa juga kalau individunya saya emang nggak percaya, ya nggak jalan. Jadi tolong juga keikutsertaan dari masyarakat sendiri untuk menjaga tubuhnya sendiri, supaya tidak kena COVID. Kami nih dari para narasumber ini loh aciri bagus gitu. Nah, itu dari saya. Mungkin ada masukan dari Prof. Manida dulu ya, baru Prof. Itu saya bahasa Jepang cuma tahu sakukurata loh, nggak tahu yang lain. Silakan. Oke. Sakunya rata karena pandemi ya, Dokter In. Ya, Bu Direktur. Tadi hampir semua sudah dijawab. Oh ya, mungkin tambahan tadi Prof. Nida, silakan. Saya rasa cukup ya. Yang jelas tadi untuk Prof. Nida yang preventif promotif. Yang preventif promotif, apakah ada apanya pertanyaannya? Jadi kriteria aksirinya ya? Atau apa tadi pertanyaannya? Kriteria aksiri untuk preventif dan kuratif begitu? Ya. Sepertinya belum sampai ke sana, umumnya masih preventif yang saya tahu ya. Kalau ke kuratif belum terlalu banyak saya bisa ambil ceritanya, kalau dari literatur juga, umumnya lebih kepada preventif. Kepada membuat badan kita merasa segar dan juga tentunya bersih, yang penting saat ini. Selanjutnya tadi untuk memproduksi di rumah, tadi Dokter Ina nanya, kita mau bikin ramuan tadi dimasak, Dok, jangan tutupnya jangan salah. Jangan dibuka begitu ya. Sebenarnya jadi kita pakai api kecil, pelan-pelan begitu ya, api kecil sehingga dia nggak langsung menguap banyak. Itu juga bisa dilakukan, jadi tidak banyak yang langsung hilang. Dan tentunya pada saat tadi dikukup begitu, itu mau nggak mau harus dibuka tutupnya ya pada saat dikukupnya, pada saat digodoknya, ya betul sebaiknya ditutup. Mungkin itu teknis-teknis yang bisa kita buat jadi kayak paduan sederhana gitu, Dokter Ina ya. Paduan sederhana untuk rumah tangga tadi yang diharapkannya begitu, karena dengan begitu orang-orang di rumah bisa melakukannya. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan, Dokter Gita. Makasih. Ya, terima kasih, Prof. Prof. Wisnu itu muncul-munculin mau dikasih door prize ya? Iya, jadi ini siapa yang mau silakan hubungin Dokter Gita, nanti Dokter Gita hubungin Aziz. Jadi ini Pak PBS, Bu Dr. Ina dan teman-teman semua. PBS itu adalah paket bersih dan sehat. Ini sabun dari kelapa yang saya kasih essential oil. Serai wangi. Itu langsung virus mati dalam hitungan 20 detik. Jadi ketika masuk dalam rumah atau kemudian keramas, mandi pakai ini hancur.
tangan apalagi. Kemudian semprotkan dengan Flucare ke dalam mulut, hidung, dan mata. Dalam waktu singkat, alhamdulillah pasien-pasien yang sakit itu walaupun secara diam-diam sembuh. Dengan ini, dengan serai wangi, ini untuk buat obat luka. Demikian dari saya untuk menutup konklusi biar nggak bingung. PBS, paket bersih dan sehat. Yang penting Bu Ina, saya setuju dengan Bu Ina, kesehatan masyarakat. Rakyat harus tahu. Itulah sebabnya ketika tahun 82, ayah saya dari Kemenkes membuat namanya Puskesmas. Itu ide Puskesmas itu dari ayah saya almarhum. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Ya, silakan Bu Direktur menambahkan. Prof, ini mungkin saya nggak tahu, mungkin saya cuma bertanya kan karena saya tertarik dengan namanya atsiri. Atsiri ini. Jadi yang ingin saya tanyakan, kita itu mengenal ada yang namanya tadi coconut oil ya, VCO. VCO itu virgin coconut oil. Satu lagi minyak zaitun. Satu lagi ada tadi Prof ASI. Kemudian ada lagi apa? Nah, dari batu sauda. Batu sauda. Itu yang paling tinggi asinya. Jadi sekian itu, mana yang paling tinggi asirinya, Prof? Kalau kelapa bukan atsiri, tapi gugus utamanya itu lauric acid. Paling gede, Bu, 50%. Kalau di zaitun 25%. Kalau Ibu, ya masuk susu Ibu mau kita jual, kan enggak. Tapi zaitun itu bukan komoditas kita. Kelapa itu ada di Indonesia, terluas di dunia, 3,7 juta hektar. Jadi itu jadi karir, Bu, nanti. Jadi susah. Oil untuk mencegah supaya air tidak terbang begitu, Bu. Jadi saya udah bikin juga minuman dari air kelapa kita kasih atsiri. Saya sebutin sirup kelapa, Bu. Tapi sirup kelapa daripada merek-merek yang pakai pewarna, pakai pengental, pakai nggak karuan, pakai pengawet. Kami 100% tidak pakai pengawet. Sama sekali nggak pakai pengawet. Sirup kami tahan sampai 10 tahun. Jadi ngapain minum yang susah-susah, Bu? Air kelapa banyak dikirim kita, cuma tambah jahe, dengan cinnamon, dengan cengkeh. Bahkan saya bikin dengan teman-teman tuh bikin tom yum di batok kelapa yang ada airnya, bikin di situ sudah. Jadi sehat. Kita kembali ke mbak-mbak kita, back to nature. Begitu Bu Ina, yang paling tinggi adalah di kelapa 50% asam lauratnya. Asam laurat itu akan dirubah menjadi monolaurin dan itu yang akan bunuh virus, bakteri, protozoa dan sebagainya di tubuh kita. Dan itu melimpah. Makanya saran Bu Ina dengan toganya, Bu Profesor Irmaninda dengan toganya, itu saya dukung sekali, Bu. Ini kesmas, ini masalah kesmas. Jangan dikasih beban rumah sakit untuk hal-hal yang bersifat kuratif. Kita preventif saja, murah. Saya dari kecil, Bu, nggak pernah di-shot, nggak pernah disuntik sama bapak saya. Kalau sakit cuma dipijat, dikasih jamu. Alhamdulillah, sehat. Demikian, Bu Ina. Prof. Ya, terima kasih. Jadi artinya dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita itu sebetulnya sangat menyehatkan. Selain ada zat aktif lain, tetapi ini ada atsirinya yang tadi dikatakan Prof Wisnu dari coconut oil ya, Prof. Dari air kelapa gitu ya, dari kelapa ini tentu juga menyehatkan asal cara konsumsinya atau penyajiannya betul. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita juga bisa membuat vikon lagi tentang bagaimana untuk produksi atsiri yang baik untuk kesehatan. Karena kalau di kami nih, kalau di daerah tuh sampai di ujung ini kan ada yang dari Papua, Prof. Dari di Papua, ada yang dari Maluku Utara bertanya, karena di mereka punya tanaman-tanaman khusus. Seperti di Aceh misalnya, atsirinya mungkin apa tadi, nilam gitu ya, di mana ada namanya. Jadi itu yang harus dikelola, karena untuk mendapat purwoceng kan susah ya, Bu Irmaninda ya. Purwoceng kan ke ujung. Saya nggak tahu purwoceng ada atsirinya atau tidak. Sobo itu. Nah, jadi artinya masyarakat mesti paham bahwa untuk membuat kita sehat itu tidak perlu mahal gitu. Tapi kita sendiri, kemudian kita sendiri, asal kita bagus. Kecuali yang memang pengen langsung jadi bisa beli gitu loh ya. Kita juga silakan aja. Silakan yang mana
Intinya itu sih dari saya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Prof, ada yang mau nambahin? Prof Nida? Cukup kayaknya Dokter Ina, hampir semuanya sudah disampaikan ya. Tinggal kita bagaimana menerapkan di rumah masing-masing jadi contoh gitu ya. Karena kalau nggak diterapkan, nggak ada contoh, masyarakat suka bingung. Kayak apa sih bentuknya begitu. Itu dari kami, Bu. Baik, Bapak dan Ibu narasumber yang saya hormati, terima kasih atas pemberian materinya dan tanya jawab interaktif yang sangat baik sekali buat kita semua hingga memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu peserta baik yang ada di Zoom kami sebanyak 300 orang dan memang yang ada di YouTube juga streaming YouTube itu kurang lebih kalau dari semua pendaftarnya hampir 3.000 lebih ya. Jadi terima kasih banyak sudah di sini dan untuk terakhir tahun yang sangat terakhir adalah closing statement dari ketiga para narasumber. Saya persilahkan dulu kepada Prof. Wisnu Garjito. Silakan, Prof. 10 detik aja. Jadi ya closing statement. Kita percaya diri ya, kita bangsa besar. Etnomedicine, tolong kembali ke etnomedicine. Mau dikatain orang kayak apa, nggak usah peduli. Jauh nenek moyang kita sudah ribuan tahun menggunakan. Jadi ayo percaya diri, tapi ditambah ilmu modern sekarang sudah banyak dibimbing oleh Kemenkes karena ini berkaitan dengan kesehatan. Didukung oleh Kementerian Perindustrian, Pertanian, Koperasi UKM dan sebagainya. Jadi komandannya adalah Kemenkes. Saya bersedia untuk tetap membantu sampai akhir hayat saya, insya Allah. Demikian. Ya, terima kasih. Dilanjutkan dengan Prof. Irma Dinda, silakan Prof. Terima kasih. Jangan tinggalkan dulu tempat ini ya Prof. Karena kita akan. Baik, saya untuk penutup, mari sama-sama pilih masing-masing mau minyak atsiri apa. Kalau bisa ditanam di rumahnya, begitu ya. Kemudian dipanen sendiri, yuk coba sama-sama, begitu. Itu sih himbauan dari saya. Insya Allah ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih Dokter Gita. Terima kasih Prof. Irmanida. Kepada Ibu Direktur dipersilakan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Saya ini terima kasih dulu nih ada yang dari Papua, Bali, Sumsel, Batam, Banjarmasin, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan ini banyak sekali. Aku tadi gambar-gambarin. DKI juga ada, DKI Jawa Barat. Aku tanya dia, orang mau yang bordir bukan yang tempel, coy. Ya, aku aja melihat nanti Aina aku buka dulu. Sama aja. Terima kasih nih semua sangat antusias mengenai atsiri. Saya titip pada teman-teman dari Sabang sampai Merauke bahwa tiap daerah itu punya kearifan lokal masing-masing, herbal masing-masing yang tentu itu mengandung atsiri sehingga bisa diproses gimana caranya untuk dikonsumsi baik berupa minum, hirup atau buat kecantikan gitu ya, supaya sehat, awet muda gitu, bugar gitu dengan atsiri dan tentu tidak terlepas dari zat aktif lainnya yang ada di herbal. Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap menanam toganya, silahkan dengan berbagai macam tanaman yang ada dan bisa dimanfaatkan sehingga bisa didapat murah, mudah dan aman, halal, yang pasti halal gitu ya. Toyib juga Bu, bukan hanya halal, toyib juga. Toyib itu baik. Itu baik Bu, untuk fungsi organ tubuh kita, ginjal sebenarnya baik. Oh ya, baik ya. Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan atsiri. Selain zat aktif lainnya ini ada atsiri. Mungkin ini. Kita mic-nya masih mati. Jadi pantesan gagu ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Direktur Kesehatan Tradisional, Dr. Ina Rosalina. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Wisnu Garjito. Saya ucapkan terima kasih kepada semua materi yang diberikan. Saya juga mohon maaf kepada para peserta apabila ada ketidaknyamanan selama langsung.
mudah-mudahan kita bisa melanjut kepada pertemuan-pertemuan terkait dengan tradisional di waktu kesempatan yang lain. Nanti kami akan juga mengundang semua narasumber yang lain yang bisa Bapak berikan kepada kami kira-kira topik apa yang mungkin minat tanyakan atau kami sampaikan materinya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nida, Prof. Wisnu, dan kita Bapak foto Ibu dulu sekalian. ya. Udah difoto ya semua ya. Foto dulu, coba Bapak dan Ibu senyum semua pesertanya nih yang masih 300. Ayo. Salam Kita yang kelapa. foto ya. Salam kelapa. Oke. Salam kelapa. Baik, ini karena salamnya. karena ada 11 slide nih yang harus difoto. Jadi kita foto semua. Kita senyum ya. Cheese. 1, 2, 3. Nyalain videonya semua. Semua videonya dinyalain. Oke. Masih bertahan. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3 karena ada 11 slide. Oke, lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3 slide yang berikutnya. Kemudian slide yang berikutnya lagi. Slide yang berikutnya lagi. Ya. Terima kasih kepada Litbang dari B2 P2 TOC. B2 P2 TOC. Kemudian Pada Prof yang sudah pada hadir semua, senior-senior dari PPK Straki, tim Janas, kemudian kepada B2 P2 TOT, kemudian Bapak dan Ibu perwakilan dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, kemudian sama untuk Kementerian Kesehatan, semoga kita bertambah maju, bukan hanya di bidang konvensional, tapi juga di bidang tradisional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang hasil ya. Saya bisa cuma itu aja. Bahasa Korea.